29 atas nama Vina Faridotul Anikoh untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 30 dimohon untuk mempersiapkan diri. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya sehingga kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan tausiah dengan judul Ramadan. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ibadah puasa adalah ibadah yang sifatnya sirriyah, yang bermakna ibadah yang penuh rahasia. Sesama manusia tidak bisa melihat seorang berpuasa atau tidak berpuasa dilihat dari luarnya saja. Karena ibadah puasa berhubungan langsung kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibadah haji, sekampung bisa rame-rame bisa mengantarkan sampai di bandara. Betul apa betul? Kalau ibadah puasa, meskipun bau mulutnya sama kayak orang berpuasa, belum tentu juga dia berpuasa. Betul apa betul? Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, kullu amalin ibadi adam lahu illa syiyama fa innahu li wa ana ajri bihi. Setiap amalan manusia adalah untuknya kecuali puasa. Amalan puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Betapa sangat luar biasanya bagi orang yang bisa berpuasa. Satu-satunya pahalanya yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya puasa. Apa? Sekali lagi apa? Puasa. Ada dua kebahagiaan yang dinikmati orang yang berpuasa. Yang pertama, ketika berbuka puasa. Yang kedua, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menerima amal-amal kita di bulan Ramadan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya Nurul Hilal, aqbim ta'al, fasawku tal, wal qalbu sama, rahwa sama, mutaral bima, la tanqadi, antali ruhi dawa. Ramadan, 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 ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Selembut embun di pagi hari, tenaga tangan 10 jari, ucapkan salam setulus hati. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa
menyampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk peserta nomor 29. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 30 atas nama Muhammad Nanda Ar-Rafif untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 31 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada Dewan Juri yang saya muliakan, sahabat dai dan hadirin yang berbahagia, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan rahmat untuk makhluk semesta alam. Salawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan tausiah yang berjudul adab kepada orang tua. Hadirin rahimahullah, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, teristabas adabul madarifin. Surga berada di telapak kaki ibu. Islam menempatkan orang tua pada posisi yang terhormat dan mulia karena mereka kita lahir ke dunia ini. Maka kita harus senantiasa mendoakan ibu bapak kita. Ada 3 amal yang tidak akan terputus pahalanya. Ada yang tahu tidak? Yang pertama, sedekah jariyah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak yang soleh. Salah satunya adalah doa anak yang soleh. Maka kita harus bisa junjung luhur, mendem jeruk. Jangan kita menjadi anak yang durhaka. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh berdosa, dosa yang sangat besar. Hadirin rahimahumullah. Dalam surah Luqman ayat 14 dijelaskan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li wa liwalidayka ilayya masir. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik pada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan mengabdinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembali. Dalam ayat ini, Allah menyebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga kita semua menjadi anak yang salih dan salihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup tausiah ini, marilah kita membaca salawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa akhiril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim bil salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo kanca kabeh padha setia marang bapak lan ibu kang mulya. Tanpa restu wong tua bakal cilaka. Ridhone wong tua, ridhone Gusti Allah. Demikian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 31 atas nama Giza As'ad An-Namir Fauzi untuk maju ke atas pentas, dan untuk peserta nomor 32 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta rekan-rekan yang berbahagia dan para hadirin yang saya hormati. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kami panjatkan doa dan puji atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa menghirup udaranya yang segar dan penuh keindahan. Sholawat dan salam tetap terlimpahkan atas junjungan Nabi kita, Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan dan suri tauladan yang baik, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Hadirin yang dirahmati Allah, hampir semua orang mengerti dan tahu bahwa pentingnya mencari ilmu, sekalipun dengan cara yang tidak formal. Bahkan terutama umat Islam di dalam agamanya diwajibkan menuntut ilmu tiada terbatas. Bahkan dalam suatu riwayat berulang-ulang perintah Allah untuk terus membaca, dan itu artinya belajar dan terus belajar. Hadirin yang dirahmati Allah, dari pentingnya mencari ilmu, Nabi kita juga mensabdakan, carilah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Maka dasar hadis tersebut sangat jelas bagi kita. Mencari ilmu adalah sangat penting, bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu umum. Man aradda dunya fa alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang mendapatkan dunia adalah dengan ilmu, barang siapa yang mendapatkan akhirat juga dengan ilmu, dan barang siapa yang mendapatkan keduanya juga dengan ilmu. Ini menunjukkan adanya kelas atau tingkatan bagi manusia dalam mengenal Tuhannya. Setengahnya ada manusia mengenal Tuhan hanya nama dan sifatnya saja untuk memperkuat kepercayaannya, belum mempunyai dasar yang kuat. Golongan orang-orang semacam ini tidak sedikit di negeri kita, bahkan hampir menduduki tingkatan tertinggi. Mereka lebih mudah disebut dengan penganut agama secara tradisi atau keturunan.
kedua, mengenal Tuhan disertai dengan dasar yang meyakinkan akan pengenalannya itu. Tingkatan ketiga, mereka sudah lebih maju lagi setelah yakin dari penyelidikannya, seperti dilakukan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mencari Tuhannya. Tetapi tingkatan ketiga ini jarang sekali dilakukan oleh masyarakat awam karena dikhawatirkan akan tersesat. Dalam rangka pengenalan terhadap Allah agar hatinya benar yakin, Islam mewajibkan pemeluknya menuntut ilmu dengan pembahasan dan percobaan. Karena hanya sekadar percobaan tanpa adanya dalil yang meyakinkan, ini akan mudah diombang-ambingkan oleh ombak keraguan yang sangat dahsyat. Kemudian, dari ilmu yang dimiliki itu diharapkan menambah keyakinan dan meningkatkan kemampuan pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala, sebab ia sudah taat pada kuasa irodahnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah ucap kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 32 atas nama Kaila Najwa Illa Limaula untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 33 dimohon untuk mempersiapkan diri. Alhamdulillah, semoga kita bisa bersuap tanpa kurang sesuatu. Teman-teman, bagi yang bisa puasa, bahagia tidak? Alhamdulillah. Coba dengar syair berikut. Semua amalan dilibatkan dalam hati umat Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Seraya berharap semoga berkah sebahagia ini Allah harapkan kita dengan akhirnya. Amin Allahumma. Amin. Nabi bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bahagia datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya dari api. Ayyuhas sadat was sayyidat, Ramadan hebat, Ramadan. Coba tidak, atas kita nih setara untai yang mencapai tasbih. Saya orang puasa diampuni, doanya dijabah, bahkan juga menunjukkannya subhan. Makanya Nabi bersabda, andai umatku tahu apa yang ada di dalam bulan Ramadan, niscaya mereka berharap dalam setahun semuanya. Teman-teman yang berbahagia, puasa ibadah yang istimewa. Teman-teman tahu kenapa? Karena setiap kebaikan pahalanya 10 sampai 700 kali. Kecuali puasa loh, kata Allah, fa innahu li wa ana ajzi. Kenapa demikian? Karena puasa separuh sabar. Sabar dari makan minum
Jadi puasa adalah ibadah yang disandarkan oleh Allah Ta'ala. Tahu berapa? Satu, karena puasa ibadah sirriyah, rahat. Tak sama dengan sholat yang terdapat atribut dan sujud. Melainkan Allah yang ingat ucapannya. Sedang puasa tak ada tanda. Bau tak sedap, mungkin lagi panas dalam azab, tubuh kurus, bisa jadi karena beban pikiran. Betul? Dua, puasa dengan setan. Tubuh kurus karena cacingan ya Pak, yuk. Itu beban pikiran. Ayo, ya Pak, ha? Tanpa jeda, bagaikan darah. Apa yang jadi sarana menjaga dengan setan? Saat kenyang, syahwat kuat, setan semangat. Saat puasa, syahwat lemah, setan pun kesulitan untuk goda. Kayak ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 33 atas nama Alvin. Muhammad Revaldi Nur Wahyu Alvin. untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta pemanggilan nama, nomor 34 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang perjuangannya luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluas langit, bumi, sebesar penjuru galaksi dan sedalam lautan yang tak bertepi. Salawat bermutiarakan salam tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabatku yang dirahmati Allah, berdirinya saya di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah akan saya katakan menjadi beribu kata dengan judul cinta tanah air. Apakah yang dimaksud dengan cinta tanah air? Cinta sesungguhnya perasaan, cinta sesungguhnya yang mengandung rasa kasih dan sayang terhadap sesuatu. Oleh karena rasa cinta itu akan tumbuh suatu dorongan untuk merawat, menjaga, memelihara, serta melindunginya dari segala sesuatu yang macam. Syekh Muhammad Ali dalam kitab Kalimul Falihin halaman 37, beliau mengatakan, Hubbul watan minal iman, yang artinya mencintai tanah air merupakan bagian dari iman. Sahabatku yang dirahmati Allah, cinta bukan hanya dirasakan, bukan hanya diucapkan, tapi cinta butuh pembuktian. Pembuktian cinta tanah air. Bagi seumuran kita yang masih duduk dan imut ini, apakah harus berperang? Oh, tentu tidak. Kita dapat membuktikan cinta tanah air dengan rajin belajar, mematuhi bapak dan ibu guru, mematuhi orang tua, serta mampu bersikap baik terhadap sesama. Oleh semua kita lakukan, kita akan menjadi orang yang sukses dan mampu menjaga tanah air kita yang kita cintai ini, yakni Indonesia. Sayyidina Umar pernah berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang terpuruk. Dengan cinta tanah air, negara akan berjaya. Teman-teman semua, mari kita mencintai tanah air dengan mengamalkan sila 3 yang berbunyi Persatuan Indonesia. Mari jaga kerukunan, jangan bertengkar, apalagi sampai bermusuhan, agar Indonesia tetap jaya di bumi Nusantara. Insinyur Soekarno pernah berkata, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan aku cabut Semeru dari akarnya, dan berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Mari kita sebagai generasi penerus bangsa, kita buktikan kepada pahlawan yang gugur bahwa kita mampu menjaga tanah air kita yang kita cintai ini, yakni Indonesia, agar mereka mampu tersenyum bahagia karena
perjuangannya tidak sia-sia. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Dicumitan keliban boto, kumpulan cepat sampai telorong, cekap semantan nanti Allah menangi lepat bulan kebun pangapuro. Akhirul kalam bina syaratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 34 atas nama Muhammad Revaldi Nurwahyu, Muhammad Syahdan Al-Farabi untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 35 mohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir Masjid Kiai Haji Anas Mahfud Lumajang, segenap dewan juri dan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh bangunan, tokoh elektronik dan tokoh-tokoh yang lain. Para bapak, ibu, murid dan semua teman-teman peserta bidatil yang imut-imut dan amin-amin. Tiada kalimat yang lebih pantas kita lanjutkan pada kesempatan kali ini kecuali kalimat Alhamdulillah. Karena nikmat dan karunia-Nya kita ditakdirkan bisa bertatap muka di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada Sang Penerang di atas kegelapan, Sang Cahaya di atas cahaya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato tentang cinta tanah air sebagian dari iman. Mengapa kita harus cinta tanah air? Karena kecintaan yang kita hadirkan akan menjadikan tanah air kita menjadi kuat menuju Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur, negara yang subur dan makmur serta diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Disadari atau tidak, kita semua ini berada di tanah air Indonesia. Betul? Tanah air kita bukan Arab Saudi. Tanah air kita bukan Palestina. Tanah air kita bukan Amerika atau Australia. Melainkan tanah air kita adalah negara tercinta, yakni Indonesia. Mencintai Indonesia berarti menjalankan perintah agama sebagaimana kalam ulama Indonesia berbunyi, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadirin hadirat rahimahullah, bersyukurlah kita bisa hidup di tanah air Indonesia, bebas menjalankan ibadah, bebas menebar kebaikan, bebas mencari nafkah, dan bebas mengembangkan madrasah. Coba kalau kita hidupnya di negara Palestina yang sampai titik ini masih belum merdeka. Jangankan pengajian dan kegiatan pendidikan seperti sekarang di sini, mau sholat berjamaah saja sulit karena masjid dan madrasahnya dihancurkan oleh negara Zionis Israel laknatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam yang beriman, kita harus membuktikan rasa cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Bukan sekedar kata-kata, tapi tindakan nyata dan realita. Apa yang
Tenggoro, Jawa Timur. Nggak setrikaan. Kau tahu ini? Mau temu mati. Mari. Tentunya tidak. Hadirin hadirat yang berbahagia. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai bukti cinta kita terhadap tanah air Indonesia. Salah satunya yaitu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika pertama kali beliau datang ke Madinah, apa yang beliau sampaikan? Ya ayuhan nas, afsus salam, wa atimut ta'am, Iya, kita kan wasilul arham. Ya Allah tidak. Wahai manusia, sebarkanlah kedamaian, berikanlah makanan, dan sambunglah silaturahmi. Aku nang ada kau nak balik ke sini. Dari hadis di atas mengingatkan saya pada harapannya kiai-kiai NU selama ini. Apa yang beliau para ulama lakukan? Coba kita perhatikan. Di setiap bulan pasti ada kegiatan kumpul. Contohnya Sabanan kumpul, Yasinan kumpul, Tahlilan kumpul, Maulidan kumpul, Majelis Taklim kumpul lagi, Salawatan kumpul juga. Begitu indahnya kebersamaan antar sesama bangsa Indonesia. Dan anehnya, di setiap pertemuan tersebut ada 3 unsur yang disampaikan Rasulullah SAW. Yang pertama, ada makanan atau bersedekah. Yang kedua, ada silaturahminya. Dan yang ketiga, ada kedamaian. Benar apa benar? Ya pasti benar, karena yang datang di majelis tersebut pasti lupa dengan hutangnya. Petani beros, petani kese, ya apa tidak? Kegiatan tersebut mereka lakukan semata-mata hanya ingin menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan menjalankan perintah Allah dalam menjaga tanah air Indonesia tercinta ini. Marilah kita senantiasa menjadi generasi-generasi yang bisa diandalkan untuk menjaga keutuhan tanah air ini dengan meneruskan perjuangan para ulama, perjuangan para pahlawan, dan menjaga tradisi-tradisi leluhur kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tercinta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan kau simpan dalam hati. Kalau ada kata-kata anti yang salah, jangan kau simpan dalam hati. Kalau kau hendak telanjang, berangkatlah pagi-pagi. Kalau Allah berumur panjang, jangan lupa Albi diundang lagi. Usiku nafsi bitaqwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 35 atas nama Muhammad Arif Nur Habibi untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 35 mohon untuk bersiapkan diri. Pergi ke pasar membeli tomat, yang beli dia hormat. Jika kita umat Nabi Muhammad, dengan salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula
kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari dikirim kabeh ya. Dengan Mari ucapan dikirim kabeh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan tidak mengulur panjang, saya akan membawakan tausiah saya yang berjudul Menyambut Bulan Suci Ramadan. Saudara-saudaraku sekalian, pada saat ini kita telah memasuki bulan yang suci, bulan yang terbaik di antara bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, adapun keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama, bulan tarbiyah untuk mencapai takwa. Yang kedua, bulan diturunkannya Al-Quran. Yang ketiga, bulan ampunan dosa. Dan yang keempat, bulan dilimpahkan gandakan amal soleh. Oleh karena itu, marilah kita mendirikan bulan suci Ramadan dengan segala amalia penuh keimanan dan keikhlasan untuk mencari ridha Allah. Demikianlah tausiah saya pada hari ini. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil beserta dengan atas nama Muhammad Naufal Zuhdi Syukurillah untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 37 dimohon untuk mempersiapkan diri. Empat lima. Kita kon nomor biru. Tanam ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala Allah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada alim ulama yang kami muliakan, kepada bapak-bapak dewan juri yang kami hormati, Mari. sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga kita tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada Zat yang telah menciptakan alam. Kedua kalinya, salawat beserta salam mudah-mudahan mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat. Beliau adalah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah.
bagi umat atau bangsa. Betul? Untuk melihat nasib sebuah bangsa 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun yang akan datang. Maka lihatlah anak-anak muda yang sekarang ini. Jawabannya, jika para pemuda-pemudi sudah diracuni otaknya, mereka sudah jauh dari agama, jauh dari para alim ulama. Tunggu saja kehancuran sebuah bangsa. Ila usidal amru ila ahlihi faltadisa. Jika perkara itu dipegang bukan pada ahlinya, tunggu saja kehancurannya. Jika para pemuda-pemudinya sehat, maka negaranya akan kuat. Jika para pemuda-pemudinya beriman, maka negaranya akan mampu. Jika para pemuda-pemudinya bertakwa, maka negaranya akan jaya. Karena bekal yang penting adalah takwa. Mengapa harus takwa? Karena orang yang bertakwa akan berperilaku baik ucapan maupun tindakannya. Karena sangat pentingnya peran pemuda bagi bangsa. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Give me 1,000 men, I will definitely pull Meru from the roots. And give me 10 youths, I will definitely surely shake the world." Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 orang muda, niscaya akan kugoncangkan dunia. Oleh karena itulah, jadilah pemuda yang tumbuh dalam ibadah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Hai pemuda, hai pemudi. Sahabat Ibnu Abbas pernah menyatakan, tidak Allah mengutus seorang nabi, melainkan pemuda. Seorang alim tidak diberi ilmu, melainkan di masa mudanya. Marilah kita sebagai pemuda idaman berkarakter ashabul kahfi, berkaidah Ibrahim, bercinta seperti mulia para nabi. Idil fatah, maksudnya itu pokok gak bakal lah. Tambah suwe nyari itu. Ketinggian derajat seorang pemuda tergantung pada keyakinannya. Jika seorang pemuda tidak mempunyai keyakinan, maka tidak ada gunanya. Allahu Rabbi, jadikan kami pemuda baginda Nabi kelak bersama di surga. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Ulur mangkola, wala ta'ul mangkola. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 37 atas nama Al-Fatah Putra Aprindra untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 38 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri, yang saya hormati segenap jajaran panitia Biltajil Masjid Agung Madang, para hadirin serta teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan wa syukran lillah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan
Allah. Setiap pemeluk agama pasti memiliki kitab suci. Benar? Coba saya mau tanya nih, apa nama kitab suci yang dimiliki oleh orang Hindu? Kitab Pinter. Ayo lagi. Apa nama kitab suci yang dimiliki oleh orang Buddha? Kitab Tripitaka. Pintar sekali. Ayo. Apa nama kitab suci yang dimiliki oleh orang Kristen? Kitab Injil. Bagus sekali. Orang Yahudi mempunyai kitab Taurat. Penggawa Konghucu mempunyai kitab Taurat. Orang Majusi mempunyai kitab Zoroaster. Sementara kita umat Islam, umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh Allah diberi kitab Al-Quran Karim. Lantas, mengapa kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai pegangan hidup? Ada yang tahu tidak? Yang pertama, karena Al-Quran bersih dari intervensi dan investasi manusia. Setiap suatu kitab hanya akan dikatakan suci jika bersih dari intervensi dan investasi manusia. Betul? Kitab Taurat misalnya sudah banyak disewakan oleh pendeta-pendeta Yahudi. Atau kitab Injil sudah made in manusia, alias sudah bikinan manusia. Sedangkan Al-Quran Allah yang menurunkannya dan Allah pula yang menjaganya. Betul apa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan pada surah Al-Waqi'ah ayat 79. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Yang artinya, janganlah menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Para hadirin rahimakumullah. Yang kedua, karena ajaran Al-Quran sejalan dengan fitrah manusia. Mulai zaman 612 Masehi yang silam hingga zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, semua ajaran syariat serta hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran sangat sesuai dan sejalan dengan fitrah manusia. Betul? Yang ketiga, karena isi Al-Quran tidak saling bertentangan atau tidak saling kontroversi. Sekali Al-Quran mengatakan Allah itu satu, di ayat yang lain pun mengatakan Allah itu satu. Sekali Al-Quran mengatakan halal, di ayat yang lain pun mengatakan halal. Sekali Al-Quran mengatakan haram, di ayat yang lain pun mengatakan haram. Betul? Dari ketiga kriteria inilah kita meyakini bahwa Al-Quran sebagai pegangan
untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 39 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Setinggi puji segala syukur hanya kepada Allah Azizul Ghafur, yang nikmatnya takkan pernah terukur, supaya kita bahagia di dunia sampai alam kubur. Ikalaman ya. Salawat berpangkaikan salam, marilah kita curahkan pada sang Nabi pilihan yang tak pernah kerja di kantor, pegang kalkulator, apalagi naik motor. Seorang guru sejati yang tak bergaji dan tak pernah dapat sertifikasi. Dialah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat para dewan juri yang wajahnya bersinar bak mentari pagi, serta sahabat-sahabat dai yang luar biasa. Dalam kesempatan yang istimewa ini, perkenankanlah saya akan menguraikan sebuah tema tentang menjadi anak saleh dan tangguh. Sahabat-sahabat muslimku yang berbahagia, saat ini kita berada di era digital yang semuanya serba canggih dan pakai teknologi. Fenomena di depan mata terlihat nyata. Sejak wabah melanda, sistem online terjadi secara global, hampir merata di segala usia. Dan kita sebagai anak muslim yang hidup di era milenial dituntut untuk tumbuh dan berkembang sesuai zaman. Di satu sisi, perkembangan zaman dengan segala kecanggihannya membawa kemudahan. Kita dapat mengakses informasi di seluruh dunia hanya sekejap mata saja. Namun, di sisi lain pun membawa keburukan, pengikisan nilai-nilai moral jelas tanpa sadar terjadi, apalagi sadari menjadi gaya belajar masa kini. Sungguh miris gaya
ketiga yaitu shadiqul ibadah. Ibadah benar, contohnya kerjakan salat sesuai tuntunan, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena tontonan. Subhanallah. Yakinlah teman-teman, kalau ketiga poin itu ada pada diri kita, insya Allah kita akan menjadi generasi yang siap dengan perkembangan zaman, generasi idaman, generasi yang soleh dan tangguh kebanggaan Islam, yang dirindukan penduduk langit dan dicintai penduduk bumi. Oleh sebab itu, mari kita semangat persiapkan diri menjadi generasi soleh dan tangguh kebanggaan umat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 39 atas nama Rihadatul Ainiyah untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 40 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para panitia remaja Masjid Agung Anas Mahfud, dan tak lupa sahabat-sahabatku generasi bangsa yang salih-salihah. Perkenankan saya untuk mengucapkan marhaban ya Ramadan tahun 2023 atau 1444 Hijriah, dan memberikan ceramah singkat tentang indahnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan memang penuh dengan keindahan, keistimewaan, keutamaan, dan serangkaian ibadahnya memiliki nilai hikmah yang komplit. Berpuasa dari sisi medis itu menyehatkan, dari sisi ruhiyah itu menguatkan hati menuju takwa, dan dari sisi sosial mampu merasakan empati atau solidaritas sebagai makhluk sosial. Benar sekali, di antara keindahan bulan Ramadan yang sering kita saksikan ialah lambainya pamflet ucapan mohon maaf lahir dan batin. Bahagianya para penjual baju muslim dan takjil berbuka puasa, hingga penuh masjid-masjid di desa untuk melaksanakan salat tarawih dan tadarus Quran. Masya Allah, walhamdulillah. Keindahan-keindahan semacam itu
penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat manusia, berikan kalimat-kalimat indah dan menyentuh hati, terutama bila kita pahami dengan iman. Aku Indo. Bahkan di dalam Al-Quran surah Jin dikisahkan bahwa malaikat tersentuh hatinya ketika mendengar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Hingganya banyak dari mereka yang masuk Islam. Tapi bagaimana Cuman lahirnya di Merauke, tadi aku udah diajari Jawa nih kono, diajari. apakah bergetar hati kita ketika mendengar lantunan ayat-ayat kitab Allah? Semoga demikian ya. Dan mari kita jadikan bulan puasa Ramadan tahun ini Iya, aku lahir di kono. untuk memperbanyak tadarus Ya Quran. enggak lah aku. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami bagi beserta dengan nomor 40 atas nama 41 atas nama Bibian Bintang Ista Azura, dengan nomor 40 Syafira Kurota Ayuni atas nama Syafira Kurota Ayuni untuk maju ke atas pentas. Ada nama. Untuk peserta nomor 41 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, Ibu Dewan Juri, hadirin serta teman-teman yang dirahmati Allah. Sebagai awal kata adalah suatu yang seharusnya kita lakukan, yaitu memanjatkan rasa syukur yang tiada terkira atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat merasakan nikmat rasa dengan berfungsinya seluruh indera kita.
kecil. Teman-teman, siapa yang tahu penyanyi terkenal di Indonesia yang bernama Bang Haji Rhoma Irama? Ayo, siapa yang tahu? Kalau mau tahu, begini lagunya. Hai manusia, tadadadadadeng, hormati ibumu, tadadadadadeng, yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Alif. Teman-teman yang berbahagia, coba kita renungkan, coba kita ingat, yang mengandung kita siapa teman-teman? Yang melahirkan kita siapa teman-teman? Yang menyusui kita siapa teman-teman? Yang merawat kita siapa teman-teman? Ibu merawat tanpa rasa resah dan hina. Sedangkan ayah mencari nafkah dan rezeki yang halal dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam hari. Meski panas terik matahari membakar kulit, meski hujan membasahi tubuh, mereka tidak menghiraukan. Semua itu demi anak, yaitu kita. Betul gak teman-teman? Teman-teman, mau gak masuk surga? Ayo, mau tidak? Kalau mau, begini caranya. Jabatlah kedua tangan orang tua dan seraya ucapkan, Assalamualaikum. Ya Abi, ya Umi, salam indah mempersembahkan dari Allah yang Maha Penyayang. Memberi salam dan doa kepada kedua orang tua adalah salah satu contoh adab yang terbaik terhadap kedua orang tua. Menghormati orang tua begitu banyak caranya. Di antaranya dengan mentaati apa yang diperintahkan, yang sejalan dengan ajaran agama kita. Rajin mengaji, ke sekolahan, tidak malas lagi. Tentu akan membuat hati orang tua kita menjadi bahagia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idallahi fi ridal walidaini wa sahatullahi fi sahatil walidaini. Shadaqallahul adzim. Artinya, keridhaan Allah tergantung keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu marilah kita bahagiakan mereka berdua, karena kasih sayang orang tua melebihi segalanya. Dengan cara apa? Dengan cara patuh dan taat kepada kedua orang tua. Teman-teman berdoa yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ufir li dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul adzim. Ikan lohan, ikan gurami, banyak terdapat di danau Mongsa. Segala kesalahan dari kami dan kebenaran dari Allah yang Maha Esa. Unzur makila wala tunjur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 41 atas nama Vivian Bintang Keita Az-Zuhra untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 42 dimohon untuk mempersiapkan diri. Kami panggil peserta atas nama Vivian Bintang Keita Az-Zuhra untuk maju ke atas pentas.
Sekali lagi kami panggil peserta atas nama Vivian Bintang Keita Azura untuk maju ke atas pentas. Terakhir kalinya kami panggil peserta atas nama Vivian Bintang Keita Azura untuk maju ke atas pentas. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 42 Muhammad Yusuf Nur Khairah untuk maju ke atas pentas, dan untuk peserta nomor 43 dimohon untuk mempersiapkan. Ay, tidak apa. Karena lah tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Takin. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan sedikit tausiah dengan tema adab terhadap orang tua. Kita wajib berbakti kepada orang tua karena Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budun illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Dan artinya, dan Tuhan telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Ibu yang 9 bulan mengandung dan melahirkan. Ibu, kau adalah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, kau mengandung, melahirkan lagi. Teman-teman, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, siapa yang harus kita hormati ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Baru ayahmu. Ibu, 3 kali baru bapak. Jadi teman-teman, kita harus menghormati kedua orang tua kita apapun pekerjaannya. Apapun penjual sayuran, pedagang ikan, guru, dokter, dan selain-selainnya. Karena ridha Allah tergantung ridha orang tua, murka Allah tergantung murka orang tua. Berbakti kepada orang tua itu hukumnya fardu ain. Apa teman-teman? Sudah jelas teman-teman? Kurang semangat, ayo yang semangat. Sudah jelas teman-teman? Ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 43 atas nama Muhammad Arya Ramadan untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 44 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri serta para hadirin dan teman-teman yang berbahagia. Dan pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT. Karena berkat
kamu kata apa? Beratnya seorang ibu mengandung hingga ketika melahirkan. Taruhannya nyawa. Ibu rela mempertaruhkan nyawanya demi kita lahir. Saat kita sudah lahir, kita hanya bisa nangis, mau buang air nangis, rasa haus atau lapar, kita nangis. Bahkan hanya gatal di titik nyamuk saja, kita nangis. Sedangkan ayah bekerja ganti tulang untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Diganti kita orang ada itu. Lalu, Taruhannya gede apakah dulu. mereka ingin kita mengucapkan terima kasih? Tidak. Mereka hanya ingin kita berbakti, menghormati, dan taat masyarakat. Hanya itu. Sahabat muslim dan muslimah, berbaktilah kepada kedua orang tua dan rawatlah mereka ketika hari tuanya. Sayangilah mereka sebagaimana mereka telah memberikan cinta dan kasihnya kepadamu. Janganlah sekali-kali membuat hati mereka terluka, baik itu dengan perlakuanmu maupun perkataanmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah satu atau keduanya berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah meminta mereka dan mengucapkan perkataan yang mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Marilah kita senantiasa untuk selalu bertutur kata yang baik kepada kedua orang tua kita. Kita harus berbicara yang mulia kepada mereka dan tidak menyakiti perasaannya. Dengan berbakti kepada kedua orang tua akan mencerminkan pribadi kita sebagai manusia yang beradab dan bermoral di zaman modern ini. Sahabat muslim dan muslimat, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian, saya ucapkan maaf sebesar-besarnya. Harapan terbaik saya adalah pidato ini dapat menjadi pengingat serta wawasan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk peserta nomor 43. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 44 atas nama Brilian Ayu Fadila Rahman, dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Untuk peserta nomor 45 dimohon untuk mempersiapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah. Amma ba'du. Tiada untayan kata yang lebih indah dan sempurna serta bermakna yang patut kita ucapkan pada kesempatan yang berbahagia ini, kecuali ucapan syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertingkaikan salam, mari sama-sama kita hadiahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Izinkan saya menyampaikan tausiah kali ini yang berjudul Adab kepada Orang Tua. Siapa yang tadi mau berangkat ke sini sudah berpamitan kepada kedua orang tua? Siapa yang tadi mau berangkat ke sini sudah mencium tangan kedua orang tua? Well done, Masya Allah. Mengapa sih kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Tuhanmu atau Allah memerintahkan bahwa kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu, bapak. Hadirin dan sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersandar pada firman Allah berarti beradab kepada kedua orang tua, alias berbakti kepada kedua orang tua adalah penting, kan? Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menegaskan bahwa kita sebagai anak harus mau mendengarkan ucapan kedua orang tua dengan baik, ikut berdiri ketika mereka berdiri, menuruti perintah mereka, tidak berjalan mendahului mereka, tidak bersuara lebih keras daripada suara mereka, dan tidak boleh membuka masa layaknya rasa benih muda yang kecut, serta selalu berusaha menenangkan hati keduanya. Lebih dari itu, fala taqul lahumma uffin. Kita juga dilarang berkata kepada ibu maupun ayah. Mengapa? Karena perkataan tersebut dapat menyakiti hati kedua orang tua. Hadirin dan sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah caranya berbuat baik kepada ibu dan ayah karena Allah? Apakah tiap hari kita harus ajak ayah dan ibu ke tempat wisata? Atau memberikan barang yang mewah? Ternyata tidak. Cara berbuat baik kepada ibu dan ayah karena Allah adalah bertulus hati membantu ibu, ikhlas sepenuh jiwa membantu ayah, demi menggapai ridha Allah Azza wa Jalla. Ridha Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridhallahi fi ridhal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain." Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadirin dan sahabat dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita bersama-sama meninggikan bakti kedua orang tua, senangi mereka, bertulus hati membantu mereka, serta berdoalah yang terbaik untuk keduanya. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Demikian secari dakwah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri dan umat. Dina riaya ana pepatan, dina besar ana apa, menawi prilih wonten kelepatan, nyuwun agunge pangapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk peserta nomor 44. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 45 atas nama Ananda Muhammad Galih Farel Haikal. Dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Dan untuk peserta nomor 46 dimohon untuk mempersiapkan diri.
Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Salat adalah tiang agama. Para hadirin yang berbahagia, ibadah salat merupakan ibadah yang sangat penting dalam agama kita. Ibadah salat diumpamakan sebagai tiangnya agama, sehingga apabila rumah atau bangunan tidak memiliki tiang, maka dipastikan rumah atau bangunan tersebut akan runtuh. Begitu pula dengan agama, apabila ada seseorang yang mengaku beragama Islam akan tetapi tidak melaksanakan ibadah sholat, maka agamanya akan runtuh. Betul apa tidak? Na'udzubillah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-salatu ibaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan ibadah salat, berarti telah meruntuhkan agamanya. Barang siapa yang meninggalkan salat, berarti telah meruntuhkan agamanya. Para hadirin yang berbahagia, banyak sekali hikmah yang bisa kita dapat dari melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ada yang ingin tahu tidak? Benar. Yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ibadah salat adalah alat komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta. Oleh karena itu, kita dapat mendekatkan diri di waktu salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Para hadirin yang berbahagia, yang kedua, kita dapat menjaga kesadaran dan perlindungan diri. Ibadah salat akan membuat hati manusia akan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membuat kita menjadi manusia yang bisa menjaga diri dari hawa nafsu yang membuat kita terjerumus ke perbuatan dosa. Ta'udzubillah. Yang ketiga, kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayat Shadaqallahu Azim. Yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan padamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, kita dapat menanamkan sifat disiplin diri dalam waktu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Hal ini akan membuat kita menjadi manusia yang disiplin diri dalam waktu, sehingga sifat disiplin diri dalam waktu akan menjadi suatu kebiasaan dalam diri kita. Betul apa tidak? Alhamdulillah. Para hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang melaksanakan ibadah salat tepat waktu
sholat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kiranya hanya ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk peserta nomor 45. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor 46 atas nama Muhammad Quraisy Ulul Albab. Dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Dan untuk peserta nomor 47 dimohon untuk mempersiapkan diri. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor 46 atas nama Muhammad Quraisy Ulul Albab. Dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Sekali lagi panggilan terakhir untuk peserta nomor 46 atas nama Ananda Muhammad Quraisy Ulul Albab. Dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Baik, kami panggil selanjutnya peserta terakhir, yaitu peserta dengan nomor 47 atas nama Ananda Davina Fitri Hapsari. Dipersilakan untuk maju ke atas pentas. Sandal. Ketika noto apa gini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap dewan juri, yang saya hormati segenap jajaran panitia, Bildacin Masjid Agung Lumajang, para hadirin serta teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah. Di kesempatan yang sangat mulia ini, saya akan menyampaikan tausiah dengan judul Dampak Pergaulan Bebas. Hamdan wa syukran lillah. Di era globalisasi sekarang ini, patutlah kita prihatin dan sadar diri akan rusaknya kehidupan manusia. Betul? Dan juga kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selagi iman dan Islam masih dalam genggaman kita. Alhamdulillah. Akan tetapi, alangkah ironisnya jika iman dan Islam sudah melayang dari genggaman kita, tetapi kita masih dalam keadaan gembira. Nauzubillah. Dan sangatlah pantas kalau kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Kenapa? Ada yang tahu tidak? Karena di zaman yang serba bebas ini, kita sering menjumpai berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran maupun kebiadaban. Kemaksiatan sudah merajalela, kemurkaan sudah memenuhi jagat raya. Yang kaya memeras yang miskin, yang kuat merampas yang lemah. Aurat sudah banyak dipamerkan dan diobrakkan, bahkan tanpa bayar alias gratis, tis. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Inilah dampak pergaulan bebas. Manusia sudah jauh dari norma-norma agama. Justru yang menjadi norma adalah kebudayaan bangsa barat yang sangat tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa kita dan sangat bertentangan dengan syariat agama Islam. Betul
Islam, kapanpun dan dimanapun. Betul apa tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat At-Tariq ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Hadirin rahimakumullah. Dengan demikian, kita harus menjaga diri kita, keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita dari perkembangan zaman dan pergaulan bebas, sehingga kita terlindungi dari api neraka. Amin, amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wa akhiran ihdina siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabirridha wal inayah. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus yang meriah untuk peserta terakhir kita. Dengan berakhirnya penampilan peserta nomor 47, berakhir pula kegiatan lomba Pribdacil Masjid Agung Kiai Haji Anas Mahfud Lumajang. Diinformasikan kepada